Pertanyaan si netizen itu menarik sebenarnya. Poinnya gini, kenapa dana sebesar 1 triliun rupiah itu hanya untuk pembangunan masjid? Kenapa nggak buat hal yang lebih penting seperti transportasi misalnya yang menjadi masalah besar di Bandung? Dan Ridwan Kamil seperti biasa ketika mendengar ada kritikan, itu langsung bereaksi menjawab juga di media sosial. Dan sebagai reaksi balik atas pertanyaannya ke Ridwan Kamil itu, si netizen yang mengkritik tadi langsung diserbu oleh pendukungnya Ridwan Kamil, bahkan dikatain kafir hanya karena dia mengkritik dana APBD yang cuman dibuat masjid daripada dibuat untuk kepentingan lain. Kalau menurut saya, ya, ini orang intoleransi. Teman-teman bisa searching, ya, jejak digital itu sangat kuat dan sampai kapanpun itu tidak bisa ini. Bahwa selama RK Ridwan Kamil menjadi gubernur Jawa Barat, dia pernah membangun masjid dengan nilai fantastis, kurang lebih hampir 1 triliun. Membangun masjid 1 triliun itu tidak ada masalah, itu sah-sah saja, ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apa kontribusinya Ridwan Kamil dengan agama lain? Kan seorang pemimpin itu seharusnya mengayomi, ya. Anda bukan hanya gubernur Islam, Anda harus mengayomi semua lapisan karena Indonesia ini majemuk. Indonesia ini Pancasila, ya. Malu dong sama Malaysia. Malaysia itu negara agama, tapi masih lebih jauh Pancasila saya lihat. Mana ada kontribusi mantan gubernur tersebut terhadap pembangunan ibadah agama lain? Tidak ada. Ia menghabisi dana untuk pembangunan ibadah satu agama saja. Dan di sini mantan gubernur tersebut terlihat hanya pemimpin satu agama tertentu. Miris terjadi, saudara. Miris terjadi. Saudara, kalau Anda melihat di berita-berita bahwa di Jawa Barat itu berita yang sering viral yaitu persekusi rumah ibadah, penolakan pembangunan rumah ibadah dan penolakan ibadah-ibadah yang sedang berlangsung. Itu yang sering viral, yang sering diberitakan di media sosial. Ya, coba cek berita terkait dengan pembangunan rumah ibadah Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Tidak ada. Yang ada adalah persekusi rumah ibadah Kristen, pelarangan rumah ibadah orang Kristen beberapa tahun lalu itu viral. Ya, seorang RT sendiri membubarkan ibadah pemuda Katolik di sana, dan bukan hanya itu, mereka melakukan pemukulan, saudara. Ya. Nah, teman-teman, lebih ngerinya lagi, saudara, seorang pemimpin yang menyuruh polisi menangkap dan memenjarakan beberapa pendeta. Dan salah satu korban yang dipenjara tanpa ada masalah yaitu pendeta Yusuf Manubulu. Pendeta Yusuf Manubulu. Tanpa panjang lebar, saudara, yuk simak videonya yang berikut ini. Kemarin saya sempat memantau Twitter dan melihat keributan di sana. Meski nggak aneh juga ya kalau di Twitter ada keributan, karena setiap hari ada aja baku hantam di sana. Tapi yang menarik perhatian saya kemarin adalah nama Ridwan Kamil sebagai gubernur Jabar jadi trending di Twitter. Pasalnya, ada seorang netizen yang mengkritik Ridwan Kamil masalah pembangunan Masjid Raya Al-Jabar di Bandung yang menelan dana APBD sebesar 1 triliun rupiah. Pertanyaan si netizen itu menarik sebenarnya. Poinnya gini, kenapa dana sebesar 1 triliun rupiah itu hanya untuk pembangunan masjid? Kenapa nggak buat hal yang lebih penting seperti transportasi misalnya yang menjadi masalah besar di Bandung? Dan Ridwan Kamil seperti biasa ketika mendengar ada kritikan, itu langsung bereaksi menjawab juga di media sosial. Dan sebagai reaksi balik atas pertanyaannya ke Ridwan Kamil itu, si netizen yang mengkritik tadi langsung diserbu oleh pendukungnya Ridwan Kamil dan dimaki-maki dengan kata-kata kasar, bahkan dikatain kafir
hanya karena dia mengkritik dana APBD yang cuman dibuat masjid daripada dibuat untuk kepentingan lain. Salahkah Ridwan Kamil membangun Masjid Megah dengan dana 1 triliun rupiah? Ini pertanyaannya. Dan jawabannya jelas nggak salah. Secara administrasi Ridwan Kamil tidak bisa digugat. Penggunaan dana APBD untuk membangun tempat ibadah itu boleh kok. Bahkan untuk mengeluarkan uang sebesar 1 triliun rupiah itu Ridwan Kamil harus dapat persetujuan DPRD. Kalau enggak dia bisa kena pasal korupsi. Jadi pembangunan Masjid Megah di Gede Bage, Bandung itu adalah hasil keputusan bersama. Tapi, nah ini poin pentingnya. Terkadang ini bukan masalah salah secara administrasi atau tidak. Tapi lebih dari kepekaan dan kreativitas seorang kepala daerah. Dari sini kita bisa melihat karakter kepala daerah itu, apakah dia orangnya pintar atau tidak. Kritikan netizen yang mengkritik Ridwan Kamil itu benar. Bahwa sumber pendapatan daerah itu berasal dari keringat semua warga yang berasal dari banyak agama berbeda. Jadi kenapa yang dibangun hanya tempat ibadah satu agama saja? Lagian apa kurangnya sih masjid di Bandung? Berdasarkan data yang saya dapat, di Bandung ada sekitar hampir 3.000 masjid yang tersebar di banyak tempat. Itu baru Bandung saja. Kalau pengen lebih luas lagi, ada hampir 50.000 masjid yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Lalu untuk apa bangun masjid lagi? Apakah Bandung itu masih kekurangan masjid? Jangan-jangan semakin banyak masjidnya, semakin berkurang orang yang beribadah di dalamnya. Kemudian daripada hanya dipakai untuk membangun satu bangunan megah untuk dipakai oleh satu golongan saja. Kenapa dana sebesar 1 triliun rupiah itu tidak dipakai untuk kesejahteraan banyak pihak? Seperti membangun transportasi misalnya yang membuat aliran pergerakan warga di sana menjadi lebih lancar. Atau untuk membangun UMKM misalnya supaya warga bisa lepas dari kemiskinan. Pada intinya banyaklah hal yang bisa dilakukan dalam skala prioritas dengan uang 1 triliun rupiah itu untuk kepentingan hajat orang banyak daripada hanya membangun gedung megah milik satu umat saja. Inilah yang disebut kepekaan dari seorang kepala daerah. Sehingga dari situ kita bisa melihat pentingnya skala prioritas yang dia kerjakan. Untuk apa masjid megah-megah kalau banyak orang yang pasca pandemi ini banyak yang membutuhkan kerjaan. Membangun gedung itu gampang, tinggal serahkan ke arsiteknya. Tapi memikirkan bagaimana dampak ekonomi dari uang negara yang bisa dikembalikan ke rakyatnya, itu yang sulit dan dibutuhkan kreativitas dan kepekaan seorang kepala daerah yang berpihak pada seluruh warganya, bukan hanya untuk satu umat saja. Dan bicara kreativitas kepala daerah menggunakan dana APBD untuk hanya bangun masjid saja itu sudah sama sekali nggak kreatif. Ridwan Kamil itu sebenarnya tinggal hanya mencari celah saja bagaimana bisa membangun masjid tanpa menggunakan uang negara. Contoh, dulu Ahok pernah membangun simpang Semanggi tanpa secuil pun APBD DKI yang dia pakai. Padahal itu bangun infrastruktur yang berfungsi buat semua orang loh. Ahok memanfaatkan celah denda atau dana kompensasi dari koefisien lantai bangunan yang dibangun oleh sebuah perusahaan besar di Jakarta. Karena ada selisih lantai bangunan itu, maka perusahaan yang punya bangunan itu didenda oleh Ahok waktu dia jadi gubernur DKI. Dan dari denda sebesar 500 miliar rupiah itu, yang 300 miliar rupiahnya Ahok bangun buat simpang Semanggi. Dan sisanya untuk perbaikan trotoar dan lain-lain. Nggak perlu pakai APBD kan? Itulah yang dinamakan kreativitas yang bermanfaat. Dan itu pintar namanya.
Ya, apapun juga, masjid sudah kadung dibangun dan nggak mungkinlah dirubuhkan. Tapi dari sana kita mengenal karakter pemimpin daerah dari apa yang dia lakukan. Ada pemimpin yang benar-benar bekerja memikirkan warganya dan ada pemimpin yang benar-benar membutuhkan citra. Mungkin sebuah masjid megah adalah citra yang dibutuhkan Gubernur Jawa Barat supaya dirinya tampak sebagai seorang kepala daerah yang mengayomi umat mayoritas di daerahnya. Saya khusus untuk fokus daripada apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil. Nah, saya akan buktikan bahwa saya lalu ditangkap itu atas instruksi, atensi khusus dari RK. Oke, kita lihat ya. Ini surat pra-peradilan. Oke, tolong ditampilkan lagi. Ya, mungkin hurufnya agak dibesarin atau diberikan huruf yang paling besar supaya ya teman-teman bisa baca ya. Ya, di situ kan jelas sekali ya teman-teman. Sebentar ya, kita lagi coba tampilkan yang semaksimal mungkin, yang terbaik supaya semuanya bisa lihat. Semuanya bisa lihat duduk perkara apa yang terjadi ya. Di bagian bawah dikatakan menimbang bahwa atas dasar surat keberatan warga RW ya desa apa nih Galanggang Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat tanggal 6 April 2023 karena ada kekhawatiran terjadinya perpecahan umat di lingkungan Kabupaten Bandung, maka Muspida Kabupaten Bandung melalui Bupati, ya Bupati. Ini semua pejabat eksekutif ini, pejabat pemerintah. Ini kadrun semua nih. Ini orang yang mabok agama semua melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Jawa Barat ya. Jadi tolong teman-teman catat baik-baik siapa yang tukang bohong, ya, siapa yang tidak memiliki kebenaran, ya. Kalau kami pendeta, kami orang Kristen selalu diajarkan yang benar. Kalau tidak benar jangan diomongkan, ya. Kalau kebenaran itu sampaikan. Memang kebenaran itu harganya mahal. Justru karena kebenaran itu membuat saya ditangkap. Oke, kita tampilkan dulu. Coba dibesarkan lagi sekali lagi. Ya, di situ saya bacakan sekali lagi, menimbang bahwa pada tanggal 6 April 2023 termohon, ya maksudnya polisi telah menerima laporan pengaduan dari H. Badrul Munir. Nah, ini orang-orang yang merekayasa, katanya atas nama agama, tapi orang-orang yang tukang bohong, orang-orang yang busuk semua, ya menyampaikan berita bohong, memfitnah saya tentang adanya dugaan tindak pidana ITE. Ya, coba tolong ditampilkan lagi. Ya, oke, yang diduga adalah terlapor, lidik, dan yang menjadi korban adalah pengadu sendiri. Ya, adapun yang dilaporkan adalah video media sosial YouTube dengan nama akun Bumi Islam. Coba lihat. Bumi Islam yang buat video, kok Yusuf Manubulu yang ditangkap. Ini biadab sekali ini, pejabat-pejabat biadab ini. Mereka kerjasama dengan MUI Jawa Barat. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri apa yang terjadi. Nah, ini agama katanya berdasarkan kebenaran. Kebenaran apa yang kalian tonjolkan? Memalukan sekali ya. Bumi Islam yang upload video kok larinya ke Yusuf Manubulu. Mengerikan sekali ya hidup di Indonesia ini ya. Makanya teman-teman apologet ya, berhati-hati, bijaksanalah ya. Nah, ayo kita semua rame-rame bersuara karena memang harga dari kebenaran itu mahal. Bisa ditangkap bahkan bisa dibunuh.
Karena apa? Karena kebenaran itu selalu ditutupi oleh ketidakbenaran. Supaya kebenaran itu jangan terekspos. Supaya manusia selalu hidup di dalam ketidakbenaran. Karena manusia selalu dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Ya, supaya dunia ini tidak terang, gelap. Karena apa? Karena manusia ini memang lebih suka kegelapan. Mereka lebih percaya kepada kebohongan daripada kebenaran. Ya, yang buat video Bumi Islam, tapi kok yang ditangkap Yusuf Manubulu? Aneh. Saya tidak mengerti apa, maaf ya, apa hakim-hakimnya yang goblok, atau gubernurnya yang goblok, atau polisinya yang goblok. Ya biarlah masyarakat atau biarlah teman-teman yang menyaksikan ini yang menjadi hakim. Siapa yang goblok? Siapa yang pendusta? Ya, siapa yang punya Tuhan di sini? Ya, mereka fitnah saya, padahal ini videonya Bumi Islam, channel Bumi Islam. Tapi Bumi Islam kok aman, tidak ditangkap. Dia yang buat kegaduhan di Indonesia, dia membuat keributan, kok Yusuf Manubulu yang ditangkap? Kasihan ya. Oke, saya tidak bahas terlalu panjang tentang itu, saya hanya fokus kepada Ridwan Kamil karena dia calon pemimpin. Kalau calon pemimpin terus kemudian dia tidak benar, nah ini lebih berbahaya. Karena kalau cuma sekedar yang lain-lain tidak memimpin, itu tidak terlalu berdampak. Oke? Nah, kita perhatikan lagi tulisan-tulisan yang tadi, bagaimana itu menjadi atensi khusus. Coba kita kembali tadi ya. Oke, kita ke atas sedikit, kita ke atas sedikit. Ya, itu tadi dia melalui bupati melaporkan hal tersebut kepada gubernur ya Jawa Barat. Ini orang-orang ini seharusnya dikirim ke Arab semua nih. Ya. Melaporkan kepada gubernur Jawa Barat, akhirnya gubernur Jawa Barat meminta kepada Kapolda Jabar termohon untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan segera, atensi khusus dengan segera tangkap Yusuf Manubulu. Ngeri sekali ya. Jadi teman-teman sudah jelas ya, Anda bisa baca berulang-ulang ya. Kalau ada yang masih kurang jelas nanti Anda bisa teman-teman bisa ke Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Agustus bisa minta di sana. Semua jejak digital ada. Ya, tanggal 29 Mei keputusan pra peradilan. Mereka berkata di akhir daripada putusan pra peradilan, tadinya sebetulnya mereka tahu bahwa ini semua rekayasa. Hakim mau memenangkan saya, cuman saya nggak tahu tiba-tiba di akhir daripada persidangan itu, jalan persidangan itu menjadi berubah. Dan hakim mengatakan bahwa kami tidak bisa memuaskan semua orang, karena ini merupakan atensi khusus dari Gubernur Jawa Barat sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di satu daerah di Jawa Barat, maka mau tidak mau kami harus melaksanakan, ya, karena ini atensi khusus dari Ridwan Kamil. Jadi teman-teman jelas ya, tadi Ridwan Kamil bilang bahwa kenapa saya ditangkap? Karena ada laporan, karena saya mengkristenisasikan. Coba lihat, dia karang-karang loh. Ngeri, ya. Kalau sudah berbohong, kalau sudah salah, jangan mutar-mutar. Tambah memalukan, ya. Jadi orang itu gentleman. Kalau salah akuilah. Kapan Indonesia mau maju? Kapan Indonesia mau maju? Ya. Saya respect sama Bapak Prabowo dan saya juga tidak mengerti kenapa pilihan dari Koalisi Indonesia Maju menjatuhkan pilihan kepada Ridwan Kamil. Kalau menurut saya, ya, ini orang intoleransi. Teman-teman bisa searching ya, jejak digital itu sangat kuat dan sampai kapanpun itu tidak bisa ini. Bahwa selama RK Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jawa Barat, dia pernah membangun masjid dengan nilai fantastis, kurang lebih hampir 1 triliun.
Membangun masjid 1 triliun itu tidak ada masalah, itu sah-sah saja, ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apa kontribusinya Ridwan Kamil dengan agama lain? Kan seorang pemimpin itu seharusnya mengayomi, ya. Anda bukan hanya gubernur Islam, Anda harus mengayomi semua lapisan karena Indonesia ini majemuk. Indonesia ini Pancasila, ya. Malu dong sama Malaysia. Malaysia itu negara agama, tapi masih lebih jauh Pancasila saya lihat. Agama-agama lain, ya, kalau Natal sampai 1 bulan sebelum Natal, pohon Natal sudah dipasang di mal-mal, di mana-mana tempat umum. Setelah Natal selesai tahun baru, bahkan 1 bulan ke depan masih dipasang pohon-pohon Natal di mal-mal. Tapi di Indonesia, sepertinya kayak terjajah sekali kekristenan. Saya tidak tahu kenapa kok kekristenan itu begitu dibenci. Karena apa? Karena terlalu banyak yang mabuk agama. Dan yang mabuk-mabuk agama ini jadi pemimpin. Ya, makanya hati-hati teman-teman. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Abu Janda. Saya malu, kata Abu Janda. Ya, saya tidak perlu tampilkan videonya. Anda bisa lihat sendiri, bisa Google sendiri, bisa searching sendiri. Ya, seperti si Marsudi, Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, berteriak-teriak untuk bebaskan Hamas, bebaskan Palestina. Abu Janda itu otaknya lebih jauh maju loh, lebih luar biasa. Dia berkata saya malu. Ya. Di negeri sendiri saja kekristenan dijajah, tapi Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, mantan Menteri Luar Negeri, tidak pernah ada suaranya. Ya. Tapi Palestina yang jauh di ujung bumi sana, hari-hari bersuara dia bela. Nggak tahu ada kerjasama apa, nggak tahu ada penerima apa dari Hamas. Sementara di depan mata sendiri, kekristenan dijajah, hampir setiap minggu mau ibadah saja susah. Tapi kok nggak ada suaranya? Sampai si Abu Janda bilang, malu dong ibu. Ya kalau orang tidak punya malu, kalau orang cuma mau cari muka dengan kelompok tertentu, dengan agama tertentu, dengan orang-orang yang mabuk agama, ya tidak punya malu. Ya hati-hati teman-teman ya. Ini pilkada sudah hampir tiba. Mungkin ada yang bertanya, jadi kalau begitu gubernur siapa yang harus kami pilih sekarang ini? Ya berdoalah. Saya tahu, ya banyak orang bisa mendapatkan jawaban karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang real, Tuhan yang sangat dekat dengan manusia. Kalau Anda sungguh-sungguh berdoa dan bertanya siapa gubernur yang cocok untuk dipilih, maka Tuhan akan memberitahu Anda. Saya tidak perlu beritahu siapa yang Anda harus pilih, tapi berdoalah, biarlah Tuhan yang menuntun hidupmu. Ya, jangan pilih orang yang satu tidak jujur, yang kedua orang yang mabok agama, ya. Pokoknya orang yang tidak berkualitas jangan dipilih karena itu akan merusak. Tidak akan menghasilkan apa-apa kalau dia jadi terpilih, dia hanya membela kaumnya. Dia hanya terus mengedepankan sesuatu yang salah itu yang menjadi yang terus dipropagandakan, terus ditinggikan. Ya. Jadi begitu teman-teman. Itu sesuatu yang saya perlu luruskan, saya perlu sampaikan, karena kalau saya tidak bersuara, maka akan dianggap benar bahwa saya masuk penjara itu karena saya mengkristenkan orang. Saya tidak pernah mengkristenkan orang. Kristen itu bukan gila supaya orang ini percaya dan datang terus ikut Kristen enggak. Kami itu menyampaikan kasih Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi semua manusia. Ya.
Silakan kalau mau percaya, puji Tuhan. Tidak mau percaya juga puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak rugi apa-apa. Tuhan Yesus malah kalau menurut ukuran pikiran manusia, Tuhan Yesus malah rugi kalau orang percaya kepada dia. Karena dia harus beri mujizat, dia harus menolong, menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus itu akan semakin repot karena apa? Kalau menurut manusia ya, saya bicara ini tolong ditangkap. Tuhan Yesus akan semakin repot kalau orang semakin banyak yang percaya kepada dia. Karena dia akan terus melakukan, menunjukkan kasihnya kepada siapapun. Kepada khususnya orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi kekristenan itu bukan cari-cari, ayo ikut, ayo ikut, ayo ikut kekristenan. Bahkan apalagi ada satu kepercayaan kadang-kadang dipaksa orang harus ikut dengan kepercayaannya. Ya, ini teman-teman yang perlu kita kita perlu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi sekali lagi pernyataan yang disampaikan Ridwan Kamil itu saya bantah. Ya, makanya saya tulis, kenapa takut? Anda yang sudah melakukan, jadi ini pernyataan di tulisan di hasil pra peradilan, siapa yang salah di sini? Makanya izinkan saya bertanya sekali lagi, ya. Ini siapa yang cuci tangan? Maaf ya, pertanyaan saya, ini siapa yang goblok ini? Kok sekarang saling lempar? Apakah gubernurnya Jawa Barat yang goblok? Atau hakimnya yang goblok tidak tahu mengadili? Ya, atau agamanya yang rusak, atau polisinya yang goblok. Orang tidak bersalah apa-apa kok malah ditangkap gitu. Begitu teman-teman. Oke? Ya hati-hati, dan saya berharap, saya berdoa supaya kita semua bisa ketemu dengan kebenaran yang sesungguhnya. Karena kebenaran itu hanya satu, tidak ada dua kebenaran. Tuhan itu hanya satu. Ya. Terlalu banyak yang fitnah, kelompok dari sebelah selalu mengatakan Tuhannya orang Kristen ada 3. Dari mana? Ya, karena kegoblokanmu lah engkau tidak mengerti. Tuhan itu hanya satu. Mana ada 2 Tuhan? Ya, sebagai buktinya saya kasih tahu, coba cek seluruh dunia. Gigi manusia itu 32, 16 di bawah, 16 di atas. Coba cek seluruh dunia, jari manusia, jari tangan itu 10. Jari kaki juga 10, telinga juga 2. Itu menunjukkan penciptanya itu hanya satu. Cuma karena engkau idiot, mabok agama, engkau memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Seolah-olah orang Kristen itu punya Tuhan 3. Padahal itu cuma alat untuk menutupi supaya jangan sampai orang ketemu dengan kebenaran. Nah teman-teman, itulah dia mantan gubernur yang menghabisi dana 1 triliunan di Jawa Barat, ya, hanya untuk bangun gedung ibadah agama tertentu saja. Ya. Pertanyaannya, pernahkah mantan gubernur tersebut membangun gedung ibadah agama lain? Sorry, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada berita mengenai hal itu. Tidak ada berita mengenai bahwa gubernur tersebut bangun gedung ibadah agama lain. Tidak ada. Ya, coba cek di berita-berita. Yang ada adalah persekusi rumah ibadah, penolakan pembangunan rumah ibadah, dan penolakan ibadah yang sedang berlangsung di Jawa Barat tersebut. Gencar sekali terjadi. Gencar sekali terjadi. Menurut hemat saya, itu sebabnya orang ini tidak dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin atau gubernur, ya. Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah rancangkan semuanya. Yang walaupun koalisi-koalisi yang mendukung dia dikatakan sungguh bisa menjadi seorang pemimpin, tetapi ternyata tidak bisa, saudara, ya. Nah, pemimpin itu adalah pemimpin semua golongan, bukan hanya satu golongan, bukan hanya satu suku, bukan hanya satu agama, bukan hanya satu golongan tertentu, tetapi pemimpin itu adalah pemimpin semua golongan.
Nah, teman-teman, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Denny Siregar mengenai alokasi dana yang dipakai di dalam rumah ibadah triliunan itu. Denny Siregar mengatakan lebih baik dana tersebut dialokasikan untuk semua orang, seperti pembangunan jalan, pembangunan transportasi, dan lain sebagainya, daripada hanya satu untuk umat dan agama tertentu. Dan ini kesannya pemimpin hanya satu agama. Umat agama lain menjerit dan dipersekusi oleh orang-orang tertentu, tidak diberikan kebebasan untuk membangun pembangunan ibadah, tidak diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhannya, diganggu oleh orang-orang tertentu. Harusnya pemimpin adil. Pemimpin itu harus adil. Kalau Anda membangun gedung ibadah agama tertentu, bangun juga gedung ibadah agama lain yang sedang dipersekusi, yang ditolak, dan berikan kemudahan supaya masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, khususnya umat Kristiani di Barat, boleh bebas menyembah kepada Tuhan, boleh bebas menyembah kepada Yesus Kristus tanpa mengganggu ritual agama lain. Ya? Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar. Kiranya komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.